Halo guys, welcome back di Indosteo dengan saya Ong. Nah, di video saya kali ini saya ingin berbagi tips mengenai cara menyembuhkan sakit siku bagian belakang Anda sendiri. Jadi pertama-tama, sebelum saya bagikan tips mengenai cara menyembuhkannya, ada baiknya saya bahas dulu mengenai apa yang dimaksud dengan sakit siku bagian belakang maupun juga penyebab-penyebab paling umum dari kondisi ini. Jadi pertama-tama yang dimaksud dengan sakit siku bagian belakang itu merujuk kepada sakit di bagian siku bagian belakang ini yang disebabkan karena iritasi dari tendon otot triceps. Jadi otot triceps itu adalah otot di bagian belakang siku saya ini, dan tujuan atau fungsi dari otot siku bagian belakang ini adalah untuk meluruskan siku saya. Nah, penyebab-penyebabnya adalah biasanya itu kalau nggak overuse ya overstretching. Jadi kalau overuse itu adalah terlalu berlebihannya kita mendorong-dorong atau melurus-luruskan sikut seperti ini. Kalau penyebab satunya yang paling umum itu adalah overstretching, dan overstretching itu adalah ketertarikan secara berlebihan dari otot dan tendon otot triceps ini ya. Jadi contohnya aktivitas seperti yang kita bisa lakukan, contohnya kalau misalnya Anda sering tidur dengan posisi miring dan tangannya, sikunya ditekuk seperti ini, ditaruh di bawah kepala, dan posisi ini ditahan terlalu lama, dilakukan secara jangka waktu yang cukup lama, itu tentu saja akan menyebabkan stretching yang berlebihan di otot triceps ini, maupun kebiasaan seperti duduk atau tidur dengan tangan ditaruh di bawah kepala, di belakang kepala seperti ini, dan sikunya lagi-lagi ditekuk, dan ini akan menyebabkan tentu saja overstretching, stretching secara berlebihan pada otot triceps saya ini. Jadi sekarang saya ingin berbagi tips mengenai 3 cara mudah untuk menyembuhkan sakit siku bagian belakang Anda sendiri. Jadi guys, hal pertama yang kita bisa lakukan untuk menyembuhkan sendiri sakit tendon otot triceps kita itu adalah dengan secara sederhana memijat-mijat sendiri otot kita. Jadi kita bisa memakai tangan kita yang satunya, pijat-pijat seperti ini aja, sesering dan selama yang Anda mau ya. Jadi caranya mudah, ya pijat-pijat seperti ini aja, dan mungkin kerasa sakit dan itu tidak apa-apa asal selama tidak menyebabkan sakit yang berlebihan. Dan Anda juga bisa memijat secara langsung tendonnya sendiri di sini ya. Ini Anda juga bisa kayak gosok-gosok seperti ini aja untuk menimbulkan pelancaran peredaran darah di sekitar tendon dari otot triceps ini, sehingga penyembuhannya jadi bisa lebih cepat. Nah, cara kedua itu selain dipijat, kita juga bisa menggunakan hot pack atau misalnya kompres hangat gitu ya. Kita taruh saja di tendonnya dari otot triceps ini, atau bisa juga ditaruh di ototnya langsung. Jadi terserah mau di ototnya atau di tendonnya sekitar sini. Cara ketiga itu bernama isometric contraction atau kontraksi isometrik. Jadi kontraksi isometrik ini adalah tipe kontraksi dengan tidak ada perubahan panjang dari ototnya itu sendiri. Dan ini adalah salah satu cara untuk menguatkan otot dengan cara yang paling aman. Jadi caranya untuk mengaplikasikan isometric contraction di otot triceps kita itu adalah dengan semudah untuk meluruskan siku kita sendiri seperti ini. Dan setelah ototnya dikontraksi dengan cara meluruskan ini, sikunya ditahan selama 3-5 detik. Setelah 3-5 detik selesai, Anda bisa istirahatkan selama 1-2 detik sebelum diulangi lagi seperti ini, dan lagi-lagi ditahan selama 3-5 detik. Dan latihan ini Anda bisa melakukan sebanyak 10-15 kali repetisi, dan dilakukan sebanyak 2-3 kali sehari setiap hari. Nah, setiap harinya itu sampai kapan? Ya sampai sakit tendon triceps ini sembuh. Selain itu tentu saja, selain mengikuti cara-cara yang barusan saja saya tunjukkan ke Anda semua, kita juga harus memperhatikan penyebab-penyebab paling umum dari sakit otot atau tendon triceps ini ya. Karena kalau misalnya kita melakukan latihan-latihan tersebut, tapi penyebab-penyebabnya masih kita sering lakukan, ya tentu saja sakitnya itu akan sembuh kambuh, dan itu kita tidak inginkan ya. So thank you buat semuanya yang udah nonton videoku ini. Saya harap dari video ini Anda jadi lebih tahu bagaimana cara menyembuhkan sendiri sakit siku bagian belakang Anda sendiri. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman atau kerabat-kerabat Anda yang mungkin membutuhkan informasi di video saya ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe ke channel saya ini dan like this video.